sukacita? Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan sukacita yang besar dalam hidup kita melalui puji-pujian yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikannya di dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya setiap kita yang sungguh-sungguh menyatakan Tuhan dalam hidup kita, kita pulang dengan membawa berkat. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-69 sampai ayat yang ke-75. Tema kita pada saat ini adalah ketakutan dan penyangkalan. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-69 sampai ayat yang ke-75, demikian bunyi firman Tuhan. Berikut di sini berjudul Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kata menyangkal ini artinya mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan atau membantah, melawan, menentang, dan menyanggah, dan lain-lain. Saya teringat dengan satu pujian yang mengatakan, "Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku." Terus ku tak ingkar. Ya, saudari kasih lagu ini pendek, tetapi merupakan satu pengakuan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengangkat atau kita menyatakan di hadapan Tuhan, mengikrarkan di dalam hidup kita, "Saya akan mengikuti Yesus," maka dikatakan ku tak ingkar. Saudara kasih Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, mungkin kita pernah melakukan hal yang sama. Mungkin kita tidak menyangkal, tetapi kita mungkin menyanggah. Bahkan mungkin kita juga membantah atau menentang akan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan namanya kepercayaan kepada Kristus. Berbagai macam hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita adalah ketika kita berada di dalam sesuatu hal yang namanya pergumulan hidup yang menekan di dalam kehidupan kita, pergumulan hidup yang mungkin ya, memberikan di dalam kehidupan kita satu pergumulan yang berat. Ya. Kalau kita mungkin berada dalam satu situasi aman, damai, sukacita, bahagia, ya happy-nya banyak, rumah besar dan lain-lain, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang membuat kita ini nyaman, yang membuat kita ini senang. Kalau orang mengatakan, "Kamu mengikut Kristus?" Iya. Dengan sikap kita akan mengatakan, "Iya, saya mengikut Kristus. Saya dapat merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup saya. Ya, saya menjadi milik Kristus, pengikut Kristus, murid Kristus." Karena Tuhan itu luar biasa. Dalam situasi aman, dalam situasi bahagia, dalam situasi sukacita, dalam situasi kemakmuran atau kesuksesan, itu mudah untuk kita katakan, "Ya, saya pengikut Kristus. Ya, saya memiliki Allah yang luar biasa. Ya, saya memiliki Allah
itu mudah, saudara. Tetapi apakah ketika kita berada di dalam satu posisi, ya, pergumulan hidup kita, mungkin kita usaha bangkrut, kita di-PHK dalam pekerjaan, mungkin suami istri tidak akur, ya karena beda prinsip, beda pemikiran, yang ada di rumah tangga itu berantem melulu. Anak-anak kita nakal, sering dugem dan lain-lain. Pokoknya yang agak-agak ribet-ribet gitu, kita mungkin dapat mengatakan, apakah kita akan mengatakan, ya Tuhan, terima kasih atas segala pergumulan ini? Ataukah kita akan dapat mengatakan, Tuhan, saya kan udah rajin ke gereja, Tuhan, saya kan sudah melakukan ini, saya sudah melakukan agama ini di dalam kehidupan saya bayar perpuluhan, saya memberikan persembahan, mungkin beda dari yang lain, saya rajin ke gereja dan lain-lain. Tetapi kenapa Tuhan bertubi-tubi masalah demi masalah, yang satu selesai, yang satu datang lagi, yang satu selesai, yang satu datang lagi, belum ditimpa lagi dengan sakit penyakit yang mungkin kita sendiri, ya, merasa gerah. Mungkin pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan kita, kita melihat orang lain, waduh, orang itu kok bisa sukses ya? Jangan-jangan, ya, kita mulai berpikir negatif. Jangan-jangan dia itu begini, jangan-jangan dia itu korupsi, jangan-jangan dia pekerjaannya nggak baik, jangan-jangan dia begini. Saudara, itu yang timbul, yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita berada di dalam satu pergumulan. Pada saat ini kita belajar tentang bagaimana Petrus. Petrus pada saat itu juga dia diperhadapkan dengan satu situasi yang sangat sulit. Karena pada saat itu Yesus berada di mahkamah, di hadapan mahkamah agama. Semua orang tertuju matanya kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan seakan-akan nilainya itu kecil. Mujizat yang Yesus lakukan itu tidak ada artinya. Pengorbanan yang Yesus berikan di dalam kehidupan mereka, segala sesuatu yang Yesus berikan di dalam kehidupan mereka, mungkin pada saat itu orang sakit sembuh, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, ya, orang yang lapar 5.000 orang, ya, 4.000 orang, Tuhan melakukan mujizat, seakan-akan sirna semuanya. Apa yang Yesus lakukan itu seakan-akan tidak ada artinya. Bagaimana pelayanan yang Yesus berikan di dalam kehidupan mereka, siang malam sampai Yesus katakan, untuk meletakkan kepalaku aja kamu tidak bisa. Sirna semuanya ketika Yesus diperhadapkan dalam satu yang namanya penyiksaan di dalam mahkamah agama, termasuk murid-murid Yesus pada saat itu. Saudara-saudara, dalam satu situasi seperti ini, ya, bukankah ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang seperti tadi saya katakan, kalau kita berada di dalam satu hal-hal yang aman-aman, sangat mudah untuk kita dapat menyatakan. Apakah di dalam satu situasi yang tidak aman dalam hidup kita, kita juga mudah untuk mengatakan, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Apakah kita tidak akan pernah mengingkari akan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Adakah kita pada saat ini ketika kita mengalami pergumulan demi pergumulan yang kita nyatakan adalah menuding Tuhan tidak adil, mungkin menuding situasi, mungkin bagi suami istri menuding istrinya atau suaminya atau anak-anaknya, sehingga membuat rumah tangga kita menjadi keruh, membuat rumah tangga kita menjadi tidak damai, membuat rumah tangga kita itu menjadi tidak aman di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita akan belajar apa sih yang menyebabkan atau mendasari Petrus itu menyangkal Yesus. Yang pertama adalah ketakutan pada penderitaan. Di dalam ayat yang ke-69 dan yang ke-70 di situ dikatakan, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Saudara-saudara Tuhan, ketakutan seringkali membawa orang atau membawa di dalam kehidupan kita
itu memiliki rasa cemas, bimbang, khawatir, bahkan pelin-pelan di dalam kita mengambil satu keputusan. Mengambil satu keputusan etis di dalam hidup kita, misalnya ketika kita sakit enggak berkepanjangan, ya sakit yang bertubi-tubi, sakit, ya sehingga pada saat itu mungkin ada orang yang menawarkan di dalam kehidupan kita, udah ke dokter sana, dokter sini, dokter situ, ya semua kayaknya nggak ada sembuh-sembuhnya. Lalu ada orang menyerah, udah nggak usah ke dokter, pergi aja ke situ tuh. Dia bukannya dukun, dia bukannya dibaca-baca mantra, enggak. Cuma dikasih air putih doang. Cuma dikasih air putih doang, apalah, cuma air putih doang di rumah juga ya. Saudara kasih oleh Tuhan, mungkin saat itu, benar juga kali ya. Lihat tuh orang itu, ya dia datang ke situ sembuh, dia datang ke situ sembuh. Nyatanya kan bisa. Itu kan cara Tuhan beda. Maksudnya cara Tuhan kan untuk dapat menolong kita itu dengan berbagai macam cara. Kelihatannya itu benar. Lalu pada saat itu mungkin kita tergiur dengan hal seperti itu, ya, karena kita tidak mau berada di dalam satu pembentukan Tuhan di dalam hidup kita. Akhirnya kita mengambil satu keputusan untuk kita mengikuti apa yang dikatakan orang itu. Petrus menghindar dari kerumunan orang pada saat itu. Ketika Yesus diperhadapkan di mahkamah agama, dikatakan dia keluar dari halaman bait Allah. Mahkamah agama itu dia keluar, dia menyendiri. Kenapa? Ketakutan. Nah, kalau kita pada saat ini berada di dalam satu namanya pembentukan Tuhan, kita itu meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita meninggalkan, kita memakai akal kita memakai kekuatan kita tidak tahan dengan apa yang dinamakan pergumulan dalam hidup kita, dalam penderitaan yang kita alami, saudara. Kita akan pelin-pelan seperti Petrus. Dia menghindar dari apa yang seharusnya pada saat itu dia tetap diam, melihat bagaimana proses pengadilan yang Yesus alami pada saat itu. Tetapi Petrus malah pergi, meninggalkannya. Di dalam kehidupan kita, saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita sedang mengalami yang namanya pergumulan hidup, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tidak saja pada saat kita mengalami kesenangan, tidak saja pada saat kita mengalami hari-hari kita yang baik, tetapi justru ketika kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan itulah Tuhan ingin kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita lebih lagi dekat sama Allah. Kita lebih lagi percaya bahwa kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kita. Petrus lebih memilih untuk dia meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Padahal pada saat itu saudara kasih Tuhan, satu ungkapan yang dia dapat nyatakan di dalam hidupnya ketika Tuhan bertanya pada murid-muridnya, menurut kalian siapa sih aku ini? Dan di antara murid-muridnya itu hanya Petrus yang mengatakan, engkau adalah Mesias yang hidup. Dan dia katakan bahwa benar Petrus, di atas batu karang ini engkau akan mendirikan, akan dipakai oleh Tuhan. Tapi kenapa pada saat itu apa yang dikatakan oleh Petrus itu sirna? Apa yang dikatakan oleh Yesus itu sangat sirna. Bagaimana dia akan menjadi pendiri gereja kalau pada saat itu dia menjadi orang yang menyangkal Tuhan? Secara akal tidak mungkin. Baru menghadapi penderitaan seperti itu aja dia udah menyangkal Tuhan. Bagaimana dia akan mendirikan gereja Tuhan? Bagaimana dia akan dipakai Tuhan di dalam kehidupannya? Saudara-saudara Tuhan, dan pada saat itu Petrus tidak mau mengalami namanya perjuangan. Di dalam hidup kita, saudara-saudara Tuhan, Yesus ingin supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berjuang. Kadang-kadang kita mungkin diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak kita inginkan, satu situasi yang mungkin kita akan mengambil satu keputusan yang seakan-akan sulit untuk kita ambil.
Tapi ketika kita mengambil, mengalami, dan kita melakukan perjuangan-perjuangan iman kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjadi pembela dalam hidup kita. Yang kedua adalah Petrus mengalami satu kesombongan diri. Kesombongan diri Petrus itu terletak di dalam ayat yang ke-71 dan yang ke-72. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Sehingga saudara Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-31 dan 35, di situ dikatakan perikop yang sama dalam Matius 26. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu dan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lainnya berkata demikian itu. Saudara Tuhan, apa yang Petrus lakukan itu adalah dia melontarkan dengan kesombongan. Kesombongan yang Petrus nyatakan pada saat itu, padahal Yesus sudah memberikan satu nubuat di dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus itu berkata bahwa akan tergoncang iman mereka, tetapi Petrus dengan lantang sekali dia menjawab, walaupun semua orang tergoncang, tapi aku tidak. Tapi apa yang menjadi kenyataannya? Kalau kita menganggap atau kita melakukan segala sesuatu pengenalan kita sama Tuhan itu berdasarkan kesombongan kita, kekuatan kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan yang berakar di dalam Tuhan. Kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Karena apa? Karena yang kita ungkapkan itu hanya emosi biasa, hanya merupakan satu pengakuan yang biasa. Karena kita berada dalam satu situasi yang aman. Karena kita berada dalam satu situasi yang boleh katakan pada saat itu tidak ada tantangan. Ya. Dia menyatakan pada saat itu, Petrus menyatakan bahwa semua orang boleh bergoncang, sampai murid-muridnya yang lain juga dikatakan, aku juga tidak akan pernah tergoncang. Tapi nyatanya saudara, ketika dia diperhadapkan dengan satu yang namanya penderitaan, Petrus menyangkal Yesus untuk kedua kalinya. Jika pengakuan itu lahir dari dasar hati yang paling dalam, maka Petrus tidak akan, atau dia akan berpegang teguh pada apa yang dinyatakan olehnya di dalam hidup Tuhan Yesus, di dalam kehidupannya kepada Yesus. Tetapi Petrus tetap menyangkal Tuhan pada saat itu. Karena apa? Karena pada saat itu dia mengungkapkan dengan kesombongan, ini loh aku murid Tuhan, ya. Ini loh aku murid Tuhan yang dekat sama Tuhan Yesus. Ini loh aku yang murid Tuhan yang dipercaya. Karena kan dia telah menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Mesias. Dan dia tahu bahwa kelak dia akan menjadi seorang yang dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Lalu timbul satu kesombongan. Dia menganggap bahwa apa yang dipercaya oleh Yesus di dalam kehidupannya itu berkat usahanya, itu berkat kebisaannya, itu berkat segala sesuatu yang akan dia lakukan. Karena dia mampu, dia memiliki kekuatan secara mental ataupun fisik di dalam hidupnya. Tetapi dia lupa bahwa segala sesuatu yang akan dia kerjakan nanti itu semata-mata bukan oleh karena kekuatannya, itu semata-mata oleh karena Tuhan yang memakai di dalam kehidupannya. Karena Tuhan yang akan mempromosikan di dalam kehidupannya ketika dia sudah merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dan pada saat itu saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagaimana yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12,
Sebab itu siapa yang menyangkal bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kesombongan dapat membawa kita lupa diri. Kesombongan akan membawa di dalam kehidupan kita untuk kita mudah untuk menyangkal Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Tuhan katakan melalui Rasul Paulus, sebab itu siapa yang menyangka bahwa dirinya itu teguh berdiri, hati-hatilah. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita berharap dengan kekuatan kita, kita menganggap segala sesuatu yang kita terima itu adalah hasil usaha kita, hati-hatilah. Karena banyak kali orang-orang atau anak-anak Tuhan yang menganggap bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah kekuatannya sendiri, dia akan terjatuh di dalam dosa. Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang pada saat ini karena kebelimpahan berkat dari Tuhan, ya, dia lupa akan siapa sumber berkatnya. Dia mungkin hanya ke gereja, ya nantilah. Ya, yang penting saya sekarang melakukan ini, atau saya melakukan ini juga karena saya punya kualitas kerja yang baik. Itu kan bagaimana nanti, ya. Saudara-saudara Tuhan, sebetulnya kalau kita memiliki suatu kualitas kerja yang baik di dalam perusahaan atau dimanapun kita berada dan usaha dan lain-lain, kalau bukan berkat Tuhan, saudara, itu bukan karena ya semuanya akan sia-sia. Kita akan mungkin menyimpang dari apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan kita. Kita akan mudah untuk menyimpang dari aturan-aturan yang Yesus berikan dalam hidup kita, dari apa yang menjadi kebenaran firman di dalam hidup kita. Karena apa? Di dalam hidup kita itu kita mengandalkan Tuhan. Ya, sama dengan Petrus pada saat itu. Oleh sebab itu kita diajar oleh Tuhan, jangan pernah kita sombong kalau Tuhan mungkin memberkati kita. Jangan pernah kita sombong kalau Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk kita mendapatkan satu kedudukan yang tinggi, mungkin di tempat kita bekerja atau di dalam lingkungan masyarakat atau di mana saja kita berada. Jangan pernah kita sombong. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Semua yang kita terima itu adalah kebaikan Tuhan. Semua yang kita dapati itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Makanya saya selalu teringat dengan satu pujian, anugerahmu, anugerahmu, semua itu karena anugerahmu, ya. Bukan dengan kekuatanku, anugerahmu. Saudara, kalau kita dapat menyatakan bahwa apa yang kita terima itu adalah anugerah Tuhan, maka di dalam hidup kita apapun yang dapat kita lakukan, apapun yang dapat kita kerjakan, kita dapat senantiasa tanya sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan sudah memberikan anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, itu kan semata-mata oleh karena anugerah yang Tuhan berikan. Kalau pada saat ini kita masih ada untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, kalau pada saat ini kita masih ada untuk kita mengucap syukur pada Tuhan, itu semua oleh karena anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kemarin saudara Tuhan, satu pergumulan yang saya hadapi, kalau beberapa minggu ini, ada satu minggu yang kemarin tuh, ya, saya mengalami sesak napas. Saya sudah minum obat dan itu terus, tetapi saya nggak mau ke dokter. Nah, saya pikir sudah pakai obat-obat biasa yang biasa saya pakai, itu udah baik. Tetapi kemarin saudara, saya sesak napas yang sangat. Saya katakan, Tuhan, saya nggak tahu besok saya bisa atau tidak untuk saya membawakan firman. Lalu pada saat itu saya mau WA sama Pak Gembala, tapi nanti saya tahan. Susah banget. Sampai saya katakan, oh mungkin seperti ini kali ya kalau orang mau dipanggil Tuhan. Sampai untung anak saya, Eki ada, Yoga lagi kerja, suami saya lagi kantor lemas, ya. Saya bilang, kakak, tolong kakak. Aduh, mama sesak banget nih. Udah, ayo kita pergi ke rumah sakit. Masuk IGD, enggak. Mama masuk IGD. Kalau masuk IGD tuh mama dirawat. Besok mama tugas. Terus mana? Ke klinik aja. Paskes, klinik. Saudara Tuhan, pada saat itu saya dikasih obat, dikasih uang, ya. Dan puji Tuhan,
2 jam setelah itu saya bisa pulang. Terus dokter berkatakan bahwa kalau nanti ibu masih sesak lagi, ibu langsung mutiara aja bu, ya ke rumah sakit, ya ibu harus dirawat. Tapi saya kata Tuhan, besok saya tugas Tuhan, tolong saya, berikan kekuatan pada saya, berikan kesembuhan pada saya. Pas saya pulang, saudara, agak sore-sore pas tadi pada rapat, terus saya WA sama Pak Gembala karena saya agak sesek lagi. Dia kata Eki, Mama agak ini lagi, memburu lagi. Udah nah, bilang aja Pak Gembala besok minta dioper lah gitu. Sudah saya Tuhan. Pada saat itu saya bilang, Pak tolong siap-siap karena asma saya kambuh. Tapi saya katakan Tuhan, saya masih ingin melayani-Mu Tuhan. Saya masih ingin bekerja bagimu. Berikan kemudahan hati saya, berikan Tuhan Yesus sesak napas ini dapat dipulihkan. Puji Tuhan, saudara-saudara Tuhan, kalau tadi pagi saya bisa bangun dengan tubuh yang sehat, ya walaupun mungkin masih sedikit ada gangguan, namun saya bersyukur saya masih bisa melayani Tuhan. Ini satu pengurangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya tahu bahwa semua ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Tadi Pak Gembala sudah bilang sama saya, udah Bu, istirahat saja. Tapi saya katakan Tuhan, saya ingin melayani-Mu. Kalau sekiranya pun nanti setelah saya melayani-Mu, Tuhan mau panggil saya, nggak menjadi masalah. Tapi kayaknya belum ya saudara. Saya bersyukur kalau pada saat ini saya masih bisa melayani. Walaupun mungkin ya di dalam penyampaian saya tidak segamblang atau tidak seperti orang lain, tapi saya bersyukur saya masih bisa melayani. Ya. Yang ketiga adalah melindungi diri dengan kekelihatan sendiri. Di dalam ayat yang ke-73 dan 70 sampai 74 di situ dikatakan, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga telah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara-saudara Tuhan, melindungi diri dengan kekuatan sendiri. Ya, akibatnya seperti Petrus, dia akan sampai di dalam satu pengakuan yang bersumpah. Padahal di dalam kehidupan kita tidak boleh bisa bersumpah demi apapun juga, apalagi demi Tuhan. Kita dilarang untuk kita bersumpah. Berarti kalau kita bersumpah, berarti kita mengecilkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi Petrus pada saat itu bersumpah, aku tidak pernah mengenal namanya Yesus. Sehingga pada saat itu berkokoklah ayam pada saat itu 3 kali. Seperti apa yang Yesus pernah nubuatkan di dalam kehidupan Petrus. Saudara-saudara Tuhan, di dalam hidup kita, bagaimana apa yang dapat kita kerjakan di dalam hidup kita, dan bagaimana agar kita tidak mudah untuk kita menyangkal Kristus. Yang pertama, miliki dasar iman yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki dasar iman yang benar di hadapan Tuhan, tujuan kita benar, kita melayani Tuhan benar, kita mengenal Tuhan dengan benar, kita percaya dengan sungguh-sungguh, melibatkan pertumbuhan iman kita dengan benar di hadapan Tuhan, Kristus atau Injil ini sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita tidak akan mudah untuk terguncang dengan apapun juga yang menjadi masalah. Coba kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 dan ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama pada orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh karena iman. Di sini dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan yang menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kalau kita memiliki dasar iman yang benar, maka firman Tuhan itu akan menjadi rema dalam hidup kita, akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Motivasi kita benar di hadapan Tuhan.
segala sesuatu yang kita lakukan tujuan kita benar di hadapan Tuhan, maka firman itu akan mengubah hidup kita. Firman itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Firman itu akan mengubah kita. Firman itu akan senantiasa memberikan di dalam kehidupan kita, mengintrospeksi diri kita, melakukan segala sesuatu. Mungkin ada hal-hal kerikil, keangkuhan kita, kesombongan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan kikis kita. Kita akan melihat ya bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya pada waktu Saulus diubah oleh Tuhan, Saulus atau Paulus diubah oleh Tuhan, yang dia kehendaki adalah mengenal Kristus, yang dia kehendaki adalah mengenal Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Karena apa? Ketika dia mengenal Tuhan, dia mengenal Kristus di dalam hidupnya, dia diubahkan oleh Tuhan. Dia tidak lagi menjadi orang yang egois, tidak menjadi orang yang menjadi pembunuh orang-orang Kristen pada saat itu, tetapi dia memberikan sesuatu. Petrus juga demikian. Ketika Petrus telah diubahkan oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di bait Allah. Mereka menantikan curahan Roh Kudus. Mereka memerlukan akan apa yang menjadi kekuatan dinamo dalam kehidupannya untuk dia menyampaikan kebenaran firman. Karena Petrus tahu, murid-murid Yesus tahu, dengan kekuatannya sendiri dia tidak akan mampu, dan dia tidak akan pernah mampu untuk menyampaikan kabar baik. Kita lihat pada waktu ya mereka belum diubahkan Tuhan. Mereka ketika Yesus bangkit, mereka kembali lagi sebagai nelayan. Tapi ketika Yesus mencurahkan Roh Kudusnya di dalam kehidupan mereka, mereka lebih bertekun lagi. Mereka tidak hanya bertekun di dalam hal-hal doa, tetapi mereka lebih lagi bertekun di dalam pengajaran firman. Ya, firman itu kan kalau di dalam 1-2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman itu bermanfaat untuk mendidik, mengarahkan, mengajarkan di dalam kehidupan kita, ya, untuk memperbaiki kelakuan kita. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita mendasarkan iman kita pada kekuatan Allah yang benar, saudara, maka kita akan respect dengan firman itu. Kita nggak akan pilih-pilih, wah firman Tuhan ini menemplak saya, udah saya nggak pakai. Oh firman itu ya menuding saya nggak pakai. Tapi firmannya ini memberikan berkat. Oh firman ini baik. Oh firman ini. Jadi kita ngambil yang baik-baik aja. Saudara, saya yakin percaya, kita tidak akan menjadi anak Tuhan yang dewasa. Tapi ketika kita mengambil keseluruhan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, saya yakin percaya kita akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohaninya di hadapan Tuhan. Karena apa? Apa sih kita ini di hadapan Tuhan? Kita nggak akan bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita kalau kita tidak seturut dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah miliki hati yang lembut agar Roh Kristus dapat senantiasa memberikan pembaruan hidup kita. Kita akan membaca di dalam Yehezkiel, ya, kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel pasal yang 36. Saya kita yang Yesaya pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 dan yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Di dalam batinmu aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan setiap berpegang pada dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan yang peraturanku dan melakukannya. Ya, saudara dan saudara di sini dikatakan bahwa kalau kita memiliki hati yang lembut, Tuhan akan memberikan roh di dalam kehidupan kita, yaitu roh pemberani,
apapun yang kita alami, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita nanti suatu kali kelak kita akan masuk di dalam yang namanya pengujian iman. Sebelum Yesus datang yang kedua kali, kita akan masuk di yang namanya dengan pengujian iman. Pengujian iman itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin lebih berat dari apa yang kita alami pada saat ini. Mungkin ujian iman yang pada saat ini kita alami hanya melalui sakit penyakit, kemerosotan ekonomi. Nanti kalau misalnya ada krisis global ekonomi seluruh dunia, kita akan mengalami hal itu, saudara. Sekarang aja beras mahal, kita udah teriak. Sekarang aja ya apa-apa mahal, cabai 5.000 cuma sedikit. Ya, bagi kita yang nggak doyan cabai mungkin cukup 5.000 ya. Tapi bagi kita yang suka cabai nggak cukup, hanya 5.000. Mungkin kita beli untuk cabai aja, ya kalau kita belanja itu cabai aja 20.000. Belum lagi yang lainnya, sayur-sayuran, ya, daging mungkin, ayam, semua serba naik. Suatu kali kelak nanti akan terjadi, ya, global yang akan meningkat di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan hidup kita? Ya, Tuhan ingin di dalam hidup kita supaya kita ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau Tuhan memberikan satu roh yang baik dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan satu kekuatan. Tuhan akan senantiasa memelihara dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, berikan hati yang lembut di hadapan Tuhan. Jangan pernah keraskan hati kita. Jangan kita bangga kalau kita bisa ya melakukan segala sesuatu hal yang mungkin menurut kita itu baik, tapi belum tentu menurut Tuhan itu baik. Tetapi mari kita bersama-sama, tidak hanya saudara tapi saya juga, kita bersama-sama kita mau melakukan akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Tidak seperti Petrus yang belum diperbarui. Jadilah Petrus yang diperbarui sampai akhir hidupnya. Dia mau disalibkan dengan kepala di bawah. Tidak seperti Yesus, kepalanya di atas. Tapi ketika dia harus meninggalkan dunia ini, dia disalibkan dengan kepala di bawah. Kenapa saudara hal itu? Karena dia tahu betapa dia pernah menyakiti Tuhan dengan sesuatu hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia mendapatkan satu pengampunan yang luar biasa, dia ingin merasakan penderitaan seperti apa yang Yesus nyatakan di dalam kehidupannya. Dia ingin berkorban. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita juga mau berkorban bagi Tuhan? Adakah kita juga mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita.